Sebagaimana kita sudah lihat, setelah pembangunan infrastruktur yang cukup masif dalam 9 tahun terakhir, beban utang BUMN ini kelihatannya membengkak dibandingkan pendapatannya ya. Ya antara lain karena tingkat pengembalian atau IRR dari proyek-proyek infrastruktur ini juga tidak selalu sesuai harapan ya. Dan fenomena ini juga maksudnya IRR rendah ini juga yang menjadi tantangan untuk masuknya minat sektor swasta ke dalam proyek infrastruktur. Lalu dalam rangka mengembalikan kesehatan BUMN, kita juga lihat tren di mana kebutuhan suntikan modal kepada BUMN dari APBN ini juga semakin besar. Padahal APBN Indonesia ini juga sedang dalam fase harus menurunkan rasio utang pemerintah yang sempat melonjak pasca COVID. Jadi mungkin pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak mengenai pembiayaan infrastruktur ke depannya ya di tengah berbagai keterbatasan ini? Terima kasih. Pertanyaan Helmi ini menarik Pak, karena BUMN selama ini dikasih PMN terus, tapi IRR-nya rendah sekali. Ya gimana lah Bu, tidak governance kok, betul nggak Pak? Yang main di situ siapa aja, hayo. Yang sudah bangkrut berapa BUMN, nggak governance kok. Iya. Kalau itu governance kita bisa ngukur kok. Saya juga punya datanya Pak. Maka sebenarnya perlu prudent. Tapi ketahuilah Pak, saya pernah jadi legislatif, pernah jadi eksekutif, maka seringkali seeing is believing. Yang kita buat itu akan ditonton, itu berhasil. Maka kenapa tadi interkoneksi, kota, desa, infrastruktur sudah dibangun, saya bicaranya utilisasi. Kita bicara kuantitas, boleh, tapi duitnya gede banget. Sudah ada beberapa perusahaan bangkrut, BUMN bangkrut, yang karya-karya kan ngurus ini. Betul. Ya Pak, inefisien kok kuncinya. Saya berdebat panjang sekali karena ketika mau bangun itu semua dipegang mereka. Galian C-nya ilegal, maaf Pak. Silahkan googling Ganjar ngamuk soal galian ilegal. Mereka Pak. Kualitasnya begitu, yang main saya titip itu titip ini. Dengan segala hormat saya sampaikan secara terbuka. Kita harus punya integritas, kita harus bersih, kita harus anti korupsi agar itu tidak terjadi. Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya nggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah ngerti tidak visible dia lakukan? Saya belak-belakan aja Pak. Kita orang sama-sama ngerti Kak. Maka sumber pembiayaannya, oh banyak. Investasi boleh. Governance lah, kita hitung lah. IRR-nya kayak, kemudian FS-nya kayak. Ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent. Kita nggak boleh ugal-ugalan. Ya. Untuk itu bisa kita kerjakan. Maka nanti tidak ada alasan akhirnya kembali lagi kan. Jatuhnya safety netnya kembali ke siapa? Ke BUMN aja, ke APBN aja. Disuntik terus gitu kan. Ada nggak sih penaltinya kepada mereka kalau kamu nggak perform, kamu nggak gajian? Jadi apa yang akan dilakukan Pak untuk yang sudah kejadian nih masalahnya? Karena Mas Helmi ini mewakili investor juga dari luar Pak untuk kepercayaan terhadap BUMN. Ini apa yang dilakukan mungkin? Ya kita review dong. Oke, review dari yang sudah ada sekarang. Yang sudah ada kita review, yang mau maju ya sekarang kita ketat Pak. Saya senang bisa berpasangan dengan Pak Mahfud. Kami berangkat bukan dari orang yang berada. Bapak saya pejabat tinggi Pak, Ketua RT. Dan kami berasal betul-betul dari bawah. Kami punya komitmen bersama untuk anti korupsi, pada pemerintahan bersih. Dan masing-masing dari kami punya track record untuk melakukan itu. Artinya ketika kita menangani hal-hal semacam ini yang sebelah sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang di sini sudah terlanjur depend on jadi hutang. Ya tugas kita menyelesaikan, nggak perlu menyalahkan. Baik. Pak, saya ngalami kok waktu itu, ini sudah terjadi. Tol Semarang Solo itu nggak pernah dibuka Pak, sampai saya jadi gubernur. Lama sekali, saya tanya, kenapa nggak dibuka? Apa, Pak, ada Pak, ketakutan konstruksi Pak. Loh, kemarin kenapa enggak? Buka besok, saya paksa Pak, dibuka Pak. Dibuka. Oke. Maksud saya banyak yang kemudian kita ragu terhadap apa yang kita rencanakan. Iya. Maka saya cerita di awal tadi satu datanya Pak. Data kita selalu buruk kok.
Data kita selalu membuat bias gitu. Maka kalau kemudian kita punya integritas pada masing-masing, ya kita mesti review. Oh, yang ini masalah, ini kasus selesaikan. Ya. Ini bisa jalan-jalan. Oh, ini investornya bagus, catat investor bagus. Ini kita promote. Ini nggak benar, Baik. sudah pangkas saja itu. Bahasanya seperti itu kira-kira. Apapun yang terjadi, Jawa Tengah tak akan goyah. Semarang pasti menang. Maju tak ketan, mendukung Pak Ganjar. Jangan pernah takut, ada Pak Mahfud. Kader militan, salam menang spektakuler. PDI Perjuangan Kota Semarang akan menang hat-trick dan spektakuler. Di dalam Pilpres 14 Februari nanti, PDI Perjuangan Kota Semarang akan mampu memberikan suara yang spektakuler untuk kemenangan Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Setelah sekian lama, saya tidak pernah menayangkan cuplikan-cuplikan video tentang Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Akhirnya pada kesempatan ini, saya mengambil momen untuk menyajikan cuplikan-cuplikan video tentang Bapak Ganjar Pranowo ini. Karena selama ini kita disibukkan dengan berita-berita yang menjadi polemik di tanah air, di mana ada kasus Mahkamah di Konstitusi, lalu juga ada Mahkamah Keluarga, belum lagi ada politik dinasti dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini, mari kita lupakan itu dan kita berbicara tentang Bapak Ganjar Pranowo. Dalam cuplikan video tadi, kita mendengar bagaimana seorang Ganjar Pranowo dengan kecerdasannya, dengan pengalamannya, dengan kapabilitasnya, dia mampu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ekonom, oleh investor di hadapan 100 ekonom itu. Saya sangat yakin dan percaya bahwa seorang Ganjar Pranowo dengan integritasnya yang baik, dengan rekam jejaknya yang baik, tentu dia akan membangun komitmen-komitmen yang baik dalam membangun bangsa dan negara ini. Dalam cuplikan video tadi, kita juga mendengarkan bagaimana komitmen yang akan dibangun oleh Bapak Ganjar dan Pak Mahfud. Saya sedikit menyimak ketika Ganjar Pranowo mengatakan bahwa saya akan membangun pemerintah yang bersih, pemerintah yang anti korupsi. Ketika seorang Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD fokus untuk membangun pemerintah yang bersih, pemerintah yang anti korupsi, saya secara pribadi sangat yakin. Karena seorang Ganjar Pranowo dengan rekam jejaknya, dengan integritasnya, dengan kemampuannya yang begitu baik bersama Bapak Mahfud MD ini, tentu sudah saatnya bahwa di negara kita ini, kita butuh pemimpin yang mampu untuk memberantas semua korupsi. Karena kita ketahui bahwa satu persoalan yang tidak pernah diselesaikan selama bertahun-tahun di negara kita ini adalah kasus korupsi. Dan kini adalah waktunya. Ini adalah momen yang tepat bahwa kita, orang-orang Indonesia, kita rakyat Indonesia, jika kita berkehendak agar negara kita bebas dari korupsi, mari kita dukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Karena di tangan mereka lah rekam jejak mereka yang baik dan mereka telah membuktikan itu kepada kita semua, di mana dua pribadi ini tidak pernah melakukan tindakan korupsi. Saudara, dalam beberapa menit ke depan, kembali lagi saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan Bapak Ganjar Pranowo. Mari saya mengajak pemirsa sekalian untuk share video ini agar semakin banyak orang yang mengetahui siapa itu Bapak Ganjar Pranowo dan kemampuannya, integritasnya yang baik ini seperti apa, agar semakin banyak orang yang tahu. Mari kita simak bersama-sama. Berusaha golput semenjak 2014 saya nyoblos beliau, Pak. Harapan apa, Bang? Harapannya satu, ya satu sih.
Bapak sehat. Mudah-mudahan nanti setelah 2024. Ya memang kalau pengen seperti beliau susah ya Pak, tapi ya minimal sama merakyatnya kayak Bapak. Udah itu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ganjar. Saya ada 2 poin yang ingin saya tanggapi sekaligus juga meminta pertanyaan dari Pak Ganjar. Yang pertama saya mau menyambung tadi ekonomi maritim dan juga ketimpangan, tapi saya mau fokus ke arahkan ke Indonesia Timur. Tadi Pak Ganjar udah nyebut Maluku, Kalimantan dan sebagainya. Nah, tanpa bermaksud menyinggung SARA, saya by ethnicity representasi dari Indonesia Timur. Tapi untuk mendongkrak Indonesia Timur ini kompleksitasnya luar biasa Pak. Bukan berarti tidak ada dalam 10 tahun terakhir itu upaya, tapi kalau kita melihat ekonomi kita, pergeserannya sangat sedikit sekali. Tadi mendorong maritim, tapi tol laut tidak terlalu banyak efektif selama ini. Memang sudah ada pembangunan infrastruktur, tapi dampaknya untuk jual produk-produk perikanan yang di Maluku dan lain-lain itu tetap masih masalah dari sekarang. Ada bangun smelter untuk hilirisasi di daerah-daerah yang ada smelter, terjadi pertumbuhan ekonomi double digit, tapi kemiskinan tidak terlalu banyak berubah. Bahkan di beberapa tempat kemiskinannya meningkat. Mau bangun pariwisata, transportasinya sangat mahal. Nah, jadi kompleks sekali. Memang sudah ada sekarang IKN, tapi pertanyaannya apakah pembangunan IKN bisa menjawab kompleksitas masalah di Indonesia Timur ini? Jadi pertanyaan saya, yang poin pertama, strategi yang terobosan, yang konkret, yang berbeda dari yang sudah-sudah, yang lebih baik, yang lebih efektif, apa yang bisa dijalankan Pak untuk Indonesia Timur? Itu yang pertama. Yang kedua, kami, ya saya rasa banyak ekonom yang percaya bahwa mengapresiasi visi dari Pak Ganjar bahwa industri manufaktur harus ditingkatkan. Target dari Pak Ganjar untuk pertumbuhan industri manufaktur itu 7,5 sampai 8% itu dalam misinya. Nah, ini bukan target yang main-main Pak, karena 2 kali lipat dari pertumbuhan yang sekarang 4%. Tapi termasuk kami ekonomi dari KOR juga percaya bahwa ini memang harus dilakukan percepatan ini, ya karena bagian daripada transformasi ekonomi. Nah, tapi di misi Pak Ganjar yang lain juga pertanyaannya apa? Cukup. Karena 2 nih, ada 2 yang terkait. Misi yang lain adalah juga meningkatkan kesejahteraan buruh, termasuk meningkatkan upah. Nah, tapi Pak, banyak yang beranggapan bahwa meningkatkan upah buruh itu akan mengganggu upaya untuk menarik iklim investasi, termasuk didorong industri manufaktur. Jadi pertanyaannya kurang lebih sama. Strategi terobosan yang konkret apa Pak yang lebih baik, yang lebih efektif untuk bisa menyejahterakan buruh, tetapi juga bisa mencapai misi yang 7,5 sampai 8% industri manufaktur tadi pertumbuhannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal. Silakan Pak Ganjar, waktunya 30 menit. Terima kasih Pak Faisal. Indonesia bagian timur ini kemiskinannya tetap tidak nendang meskipun dibuat pembangunan. Kan pembangunannya tidak melihat manusianya Pak di sana. Begitu industri dibuat di sana Pak, Bapak mau sebut apa?
tol laut, smelter katakan di sana, bahkan industri yang dibangun di tempat itu, Pak. SDM-nya dari mana, Pak? Jawa. Kalau tadi saya sampaikan, ini kami punya contoh ya Pak ya, waktu dibuat di Batang itu Pak, ini SDM-nya dari mana? Saya tanya dulu sama perusahaannya, kamu butuhnya speknya seperti apa? Sudah ada belum manpower planning-nya? Kalau belum, boleh nggak kita isi? Maka kemudian saya sampaikan tadi, pada saat itu paralel kita bikinkan. Kalau tidak, maka yang terjadi ya wis, dibuatkan smelter, tapi kita butuh waktu. Karena tenaga kerjanya kemudian diambilkan dari luar. Mereka menjadi penonton, Pak. Tetap miskin. Ya iyalah. Wong dia tidak terlibat apapun kok. Bisa nggak kita memaksakan sedikit aja agar mereka kemudian terlibat dengan kemampuan, maaf ya, pengetahuan yang tidak tinggi. Contoh, seluruh cateringnya diserahkan kepada mereka. Ya. Seluruhnya. Maaf, contoh. Ya sudah, kalau tidak punya skill yang bagus, tenaga kasarnya tetap harus diambil di situ. Diatur saja, Pak. Maka kemudian mereka akan terpancing untuk bergerak. Tapi itu kasus, Pak. Kalau kita mau buat roadmap, Pak, perguruan tinggi dan sekolah, Pak, nggak ada yang lain, Pak. Di tempat itu nggak ada sekolah, Pak. Mau kemana? Mereka ke Jawa, Pak. Bapak sekolah di mana? Ke Jawa, Pak. Siapa yang kemudian kembali? Maka tadi infrastruktur yang sudah bagus tadi, mereka dari kampung pergi ke kota, dari kota dia kembali ke kampung, termasuk di Indonesia Timur. Mereka menjadi pionir untuk bisa membangun itu. Sekolah. Dan mesti mendapat prioritas. Ya. Tanpa prioritas, Pak, mohon maaf, itu akan menjadi cerita dongeng. Maaf ini. Dan kita coba dorong NTT umpama. NTT itu cuacanya, iklimnya mirip dengan Australia. Lalu saya ngomong, maaf dengan segala hormat juga, di sana stunting tinggi, angka kemiskinan masih tinggi. Betul. Karena kondisi alamnya seperti itu. Kenapa kita tidak membuat pabrik garamnya di sana, Pak? Pak, itu alasannya katanya macam-macam, Pak. Transportasinya mahal ini. Sama, Pak. Dulu kita nggak mau buat smelter, Pak. Perdebatan di DPR waktu itu, jangan buat smelter. Itu mahal, nggak ada untungnya. Dan kita nggak pernah buat. Oke. Tiba kita loss. Maka mineral kita datang ke sana. Profesor dari ITB kemarin, Pak Sani ya. Pak Sani kemudian saya minta, saya senang banget. Pak Sani, benarkah sebagai ahli mineral, Bapak? Ahli tambang, Bapak? Material mentah yang dikirim itu di dalamnya sebenarnya ada material yang lain. Betul. Itulah yang kemudian ilmu pengetahuan, ekspertis tidak kita miliki, maka kita tertipu di banyak hal. Nah, kalau kemudian tadi riset, development, perguruan tinggi kita siapkan, ada, Pak, waktu kami ketemu dengan peneliti ini menarik, Pak Ganjar, riset-riset ini semua sudah ada. Ya. Boleh nggak dikeluarkan ke kami agar kemudian kita konversi menjadi menjadi kebijakan publik. Nah, pertumbuhan ekonomi sampai 7% katakan, kenapa? Kami pernah bicara dengan Bu Sri Mulyani, Pak, sebelum pandemi, Pak. Terus Ganjar siapin dong gitu, Mbak, waktu itu. Kita dorong. Pak, kalau enggak kita middle income trap, Pak. Maka kita push. Salah satu pengusaha saya tanya, bagaimana caranya salah satu menurutmu agar tumbuh? Pak, kepastian hukum dan penegakan hukum, Pak. Itu beres, pemerintahan bersih, Pak, itu running, Pak, ngelinding sendiri. Ya. Ini menarik buat saya karena dia pengusaha. Dan PR terakhir tersendiri. soal upah buruh. Ya. Saya bertanya pada buruh, Pak. Saya diejek udah sering, Pak. Jawa Tengah apa upah buruhnya paling rendah? Iya. Tapi pabrik-pabrik relokasi ke Jawa Tengah. Iya. Terus saya tanya kedua, apa problem buruh? Buruh saya tanya gantian. Dia punya 4, Pak. Dia takut anaknya nggak bisa sekolah, dia takut keluarganya tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan, dia khawatir karena tidak mendapatkan akomodasi yang baik, dan dia berat di ongkos, Pak, transportasi. Oke. Satu, Pak, sekolah. Kalau buruh upahnya rendah, maka intervensi pemerintah mewajibkan seluruh anak buruh itu sekolahnya beres gratis, Pak. 2, kesehatannya BPJS-nya wajib. Nggak ada sunahnya ini, Pak, wajib. Ketiga, ketika kemudian akomodasinya nggak ada, di kawasan industri mesti ada rusunami. Keempat, transportasinya. Kami buat praktek, Pak. Namanya bis Trans Jateng, Pak. 2.000 perak, Pak.
dan itu menyelesaikan persoalan mereka bisa hemat lebih banyak, transportasinya lebih lancar. Oke, baik. Ini sekedar gambaran praktis Pak, mudah-mudahan bisa menjawab, tapi kalau belum kami sangat senang seandainya Bapak Ibu punya Baik, Pak. pikiran. Kenapa Ganjar? Kenapa nggak Anies dan Prabowo? Dan di mana gagasannya? Gagasan terbaik itu rekam jejak. Gagasan yang terbaik adalah rekam jejak gitu. Orang bisa bicara gagasan, orang bisa bicara ide, orang bisa bicara visi Indonesia ke depan. Tetapi cara mengukur apakah orang ini akan mengimplementasikan itu melihat track record dia, melihat apa yang selama ini sudah dia lakukan. Apakah dia adalah orang yang betul-betul konsisten melakukan apa yang dia bicarakan gitu. Misalnya kita bicara terkait isu perempuan gitu ya. Isu perempuan gitu yang saya sangat passionate dari hati gitu kan. Siapapun kandidatnya bisa bicara tentang isu perempuan. Tapi saya juga mau cek di masa lalu apa yang sudah dilakukan untuk perempuan Indonesia. Kalau memang udah ada yang dilakukan ya mungkin kita bisa percaya gitu. Tapi kalau belum ada yang dilakukan itu hanya menjadi sebuah ide yang kita harus question, harus pertanyakan, harus kita uji apakah dia akan lakukan apa tidak. Untuk kita bisa percaya, kita lihat masa lalunya, kita lihat rekam jejaknya. Pak Ganjar di dalam hal ini menurut saya punya dua hal yang sangat clear. Pertama, untuk seorang politisi laki-laki, dan ini tidak banyak percayalah Mas Ahal, beliau punya perspektif gender yang sangat baik. Beliau tuh paham gitu bahwa afirmasi itu harus diberikan pada perempuan. Ini kan sering sekali nih kita mendengar ya orang-orang yang tidak paham kenapa harus ada gender equality, kesetaraan gender, mengatakan bahwa loh kalau mau kesetaraan gender dong garis startnya mesti sama gitu. Tapi Pak Ganjar enggak, Pak Ganjar sadar oh nggak bisa, ada ketertinggalan yang banyak secara kultural gitu untuk perempuan Indonesia. Makanya harus ada afirmasi, perempuan tuh harus lebih di depan dibanding di belakang. Itu secara gagasan tuh perspektif gendernya beliau sangat clear di dalam hal itu. Yang kedua, Pak Ganjar sudah punya banyak track record misalnya. Dan track record yang menurut saya paling clear kalau kita bicara afirmasi, ini pun saya baru ketahui beberapa bulan lalu gitu. Ternyata beliau itu adalah ketua dari panitia khusus partai politik ketika menjadi anggota DPR. Dan ketika itu, beliau menggolkan 30% afirmasi perempuan di kepengurusan partai politik gitu. Jadi, keseriusan beliau terhadap isu perempuan ini sudah lama sejak beliau jadi anggota DPR, bukan hanya di Jawa Tengah. Ini kita Sebelum jadi gubernur ya? Sebelum jadi gubernur gitu. Ini kita nggak bicara di Jawa Tengah, memang di mana beliau ketika mengambil keputusan-keputusan gitu ya, kebijakan publik gitu, partisipasi kebijakan publik itu selalu melibatkan perempuan dan kaum disabilitas. Itu menjadi fokus juga. Kita belum bicara lagi nih misalnya bagaimana sepanjang tahun 2022 angka kematian ibu itu beliau turun, tekan secara drastis hingga 57%. Jadi saya ngelihat, oh Pak Ganjar ini punya perspektif gender yang baik. Pak Ganjar punya prestasi-prestasi yang clear terkait isu-isu perempuan ini. Kalau besok gitu ya, saya lihat beliau berpidato atau beliau wawancara berbicara tentang bagaimana kita mendorong kesetaraan gender atau misalnya Keterwakilan perempuan atau bicara bagaimana melindungi perempuan atau meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi kepada perempuan, saya akan percaya karena saya melihat apa yang sudah beliau lakukan. Hey, para militan Ganjar Pranowo dimanapun kalian berada, sepertinya ada yang lagi seneng nih. Gerindra mengatakan pendukung Prabowo yang berbelok ke Anies Baswedan sudah kembali teman-teman. Siapa saja mereka? Mari kita lihat. Ini ada novel Mbak Mukmin. Teman-teman mungkin masih ingat, dulu memang pernah novel Mbak Mukmin ini mendukung Anies Baswedan. Bahkan dia mengklaim mempunyai suara sebanyak 130 juta dan dia seperti meminta untuk ya menjadi wapresnya Anies Baswedan. Tetapi sekarang mereka sudah kembali, ya. Dia sudah kembali mendukung Mr. P di 2024. Itulah kenapa tadi saya katakan Gerindra seperti sedang bahagia. Yang kedua ada Amin Rais. Amin Rais juga dulunya mengklaim dirinya akan mendukung Anies Baswedan. Tapi akhir-akhir ini dia juga sudah akan berpindah haluan, membawa partainya untuk mendukung Mr. P. Jadi inilah kenapa sampai Abu Janda akhirnya Abu Janda satu gerbong satu gerbong dengan orang-orang ya yang dari dahulu menghujat, menghina, mencaci Pak Jokowi
seorang presiden yang telah kita perjuangkan, kita jaga hampir 10 tahun ini. Sudah 10 tahun sebenarnya pembicaraan maritim ini, tetapi kayaknya nggak jalan gitu. Jadi yang masih dominan itu adalah continental based development itu. Itu yang pertama. Mengapa ini 10 tahun ini hampir tidak ada perubahan? Silakan Pak Ganjar untuk dijawab. Maritim 10 tahun tidak berubah. Ya nggak niat, Pak. Mau pakai alasan apa lagi? Masih land base, continental base, Pak. Kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun puskesmas, Pak? Kenapa tidak puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan tapi tidak membuat sistem transportasi laut? Sampai pada suatu ketika pernah terjadi waktu saya masih di DPR, Pak. Teman-teman dari daerah Maluku sana meminta undang-undang otonomi khusus untuk daerah atau wilayah kepulauan, bercirikan kepulauan, Pak. Karena orientasi, Pak. Pak, di darat lebih mudah, Pak. Maka kenapa saya sampaikan di depan tadi, kenapa kita melibatkan para peneliti, melibatkan aktivis, mereka yang cukup ideologis untuk membangun kekuatan dari laut kita. Saya nemu kok orang-orang Indonesia yang hebat, Pak. Saya panggil. Dan juga melamar Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Kita seriusin yuk ini yuk. Saya sudah ketemu, Pak, beberapa orang. Kenapa tadi saya bicara katakan rumput laut, Pak? Sampai secara teknis saya dikasih tahu, Mas Ganjar itu cukup 15 meter pantainya, kita bisa budidaya. Anda hitung ada berapa? Saya minta staf saya hitung, dihitung. Gede minta ampun. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Nggak niat, Pak. Mereka yang punya kepentingan pinginnya yang lebih gampang. Maka ketika governance-nya tidak berjalan, kan kritiknya muncul, Pak. Dikuasai sekian orang, mereka udah terlanjur, Pak. Desain menciptakan konglomerasi itu kan dulu harapannya itu menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong. Ya. Maka ada bapak angkat, anak asuh gitu kan. Saya kira kita membaca sejarah itu. Tapi akhirnya putus, Pak, lokomotifnya jalan sendiri. Kemudian tidak terjadi. Ya wes, ini sudah terjadi. Maka perbaikan yang mesti kita lakukan hari ini adalah yuk kita kembalikan dan orientasinya kita pindahkan. Termasuk membangun tadi soal ketimpangan di wilayah. Saya senang sih sebenarnya ketika Kalimantan kemudian dibangun, infrastrukturnya juga dibangun, industrinya dibangun, dibuat kawasan khusus. Bahkan kalau kita mau bicara konteks pertanian yang pupuk kita hari ini kurang dan bermasalah berat, aja tuh Malaysia, yang di wilayah Borneo aja, Pak. Malaysia, terus kemudian Brunei dan Indonesia, Pak. Kita buat yang ada di sana. Supply-nya lebih dekat, Pak. Tanpa kita tidak mau. Supaya nggak oligopoli ya, Pak. Karena kan tadi pertanyaannya oligopoli. Nanti jadinya betul, Bu. Akhirnya oligopoli termasuk pangan kan? Iya, justru itu, Pak. Ayo coba bawang putih kita merosot terus, Pak. Impornya naik terus. Ayo buka datanya. Betul sekali. Siapa yang bermain? McLaren, Pak. Maklar. Indef punyalah datanya itu. Maka petani diminta nanam itu nggak mau. Pernah mendengarkan nggak, Pak Didin? Apa komentar di bawah? Ini tanaman subtropis, bukan tanaman kita sulit. Ya kan ada IPB, ada ITB, ada UI, ada UGM, ada perguruan tinggi hebat-hebat. Kasih dia penugasan. Jadi ini petugas negara, Pak, bukan petugas yang lain. Bukan petugas partai. Ya, Pak Rektor. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa kita saksikan bersama-sama. Menarik ya, ketika kita mendengar seorang Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu cerdas. Dengan pengalamannya, dia mampu untuk menjawab apa yang ditanya. Tentu jawaban-jawaban diberikan oleh seorang Ganjar Pranowo ini, saya secara pribadi berkeyakinan bahwa itu semua berangkat dari pengalaman. Kita ketahui bersama bahwa seorang Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini
Mereka ini adalah pasangan yang ideal. Pasangan yang pengalamannya udah obrak-abrik, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dan satu kebanggaan tersendiri buat saya, buat kita rakyat Indonesia, di mana nama Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi. Mungkin ini menjadi landasan dasar kenapa program yang dibuat oleh Bapak Ganjar dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini salah satunya adalah memberantas kasus korupsi dan menciptakan pemerintah yang bersih. Dalam jawaban yang kita dengar bersama-sama tadi, seorang Ganjar Pranowo dengan santai, dengan rileks, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ekonom-ekonom itu. Tetapi dari jawabannya, dia lebih banyak mengambil contoh. Artinya bahwa apa yang dia katakan itu sudah datang dari pengalamannya. Sehingga perlu saya ingatkan bahwa mari kita berkehendak untuk mencari pemimpin yang baik. Kita berkeinginan agar kita bisa mendapatkan pemimpin yang mampu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan demikian, satu hal yang perlu kita lakukan bahwa kita harus mempelajari rekam jejak dari semua capres-cawapres saat ini. Baik itu Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, Gibran dan Prabowo maupun Pak Anies dan Caimin. Saya berharap kita mampu untuk mempelajari rekam jejak mereka. Karena hanya dengan cara itu, untuk menemukan pemimpin yang baik, untuk menemukan pemimpin yang berintegritas, untuk menemukan pemimpin yang berpengalaman. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat menyimak satu cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa ini bukan tentang Ganjar Pranowo, ini bukan tentang Mahfud MD, tetapi ini tentang Indonesia. Tentu kalimat ini maknanya sangat dalam. Sehingga saya berharap agar kita rakyat Indonesia, kita generasi penerus bangsa ini, mari kita buka hati kita. Gunakan pikiran kita yang jernih untuk memilih pemimpin. Jangan kita diprovokasi. Jangan kita dikasih iming-iming. Ingat, kita memilih pemimpin untuk mengayomi bangsa ini dari 2024 sampai 2029. Bukan dalam waktu 1-2 hari saja. Sehingga gunakanlah hati nurani kita. Gunakanlah akal sehat kita. Agar kita tidak salah pilih pemimpin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sebagai pendukung dari Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mengkampanyekan, mensosialisasikan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud, agar semakin banyak rakyat Indonesia yang mengetahui rekam jejak mereka. Menang dan kalah itu barang biasa, tetapi setidaknya kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, karena mereka adalah orang-orang baik. Saya secara pribadi sangat yakin dan percaya juga bahwa orang-orang baik pasti akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk memenangkan Ganjar Mahfud di pemilu 2024.